Sudah bisa dimulai kan Pak Agus? Ya, silakan Bu, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Alfian. Assalamualaikum Pak Heri. Ya, Bu Sri, Bu Budiati silakan ya. Saya masih mengajar di kelas sebelah sebentar ya. Silakan kalau mau dimulai nggak apa-apa. Oke. Saya mulai ya Pak. Ya Bu, Pak Heri dan Pak Alfian sedang mengajar Bu, tapi sedang menonton Ibu juga. Silakan Bu. Ya, siap, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alfian sebagai dosen pembimbing dan Pak Heri Sucipto sebagai guru pamong. Saya akan memulai PPL 2 hari ini. Mudah-mudahan semoga lancar hari ini dan dimudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, sebelum belajar silakan kenalan kelas sendiri Pak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Masing-masing berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya hari ini kita akan absen. Apa yang tidak ada dari ini? Yang tidak ada dari ini siapa? Siapa yang tidak hadir? Ilma sama keterangannya. Alfayan. Siapa lagi? Siapa? Muhammad Rizkyana lagi terjun apa? Siapa lagi? Nabila Putri sakit. Oke, yang sakit semoga segera sembuh ya. Oke anak-anak, kita belajar hari ini, kondisikan kelas sudah bagus, sudah rapi semua. Ya, sudah berdoa. Selanjutnya kita pelajaran hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang teks anekdot. Silakan dibaca buku kalian teks anekdot di buku siswa tadi yang Ibu bagikan. Teks anekdot. Halaman 50. Dibaca. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca teks anekdot. Supaya nanti di pembelajaran ini kalian tidak bingung apa itu teks anekdot. Sudah ya? Kita sekilas-sekilas saja. Ada sekilas saja. Strukturnya, bahasanya sudah dilihat ya di materi bukunya ya. Oke? Oh ya, sebelum lanjut ke pelajaran itu, Ibu mau tanya anak-anak dalam kelas yang apa? Siapa yang tahu minggu lalu?
Ya, tentang teks eksposisi. Coba jelaskan apa tuh, Riri, teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah keterangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Ya, itu minggu kemarin kita belajar tentang teks eksposisi. Nah, minggu sekarang kita belajar tentang teks anekdot. Teks anekdot ya. Oke, sebelum belajar kita harus bersemangat dulu ya. Bersemangat supaya kita tahu apa manfaat yang kita pelajari hari ini ya. Terima kasih Sariri sudah mengingatkan kita ke pelajaran minggu lalu. Sekarang kita akan belajar tentang teks anekdot. Nah, teks anekdot apa yang kita pelajari? Nah, ini silakan kalian lihat di papan tulis. Ibu kasih tentang materi kita, yaitu KD-6 menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Dibaca ya, bisa kelihatan? Ya. Tujuan pelajarannya hari ini adalah setelah kalian belajar tentang teks anekdot, kalian bisa mengidentifikasi struktur teks anekdot dan kebahasan teks anekdot. Yang kedua adalah nanti kalian bisa menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan. Itu nanti akan saya buat di tes akhir ya. Nah, di yang mengidentifikasi nanti saya buat di waktu pembelajaran supaya nanti kalian memudahkan untuk pemahaman di materi ini ya. Nanti akan Ibu kasihkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu menggunakan model PBL. Di sini kita belajar secara berkelompok untuk memecahkan satu masalah ya. Nah, selanjutnya kelihatan ya itunya ya. Ini akan saya kasih contoh teks anekdot. Nah, siapa yang bisa membaca itu silakan. Baca saja. Tanda bilang, Justin dan Debbie sedang mengikuti perkemahan musim semi. Di tengah malam, Justin terbangun dan membangunkan Harry. Coach Harry, lihat ke langit dan berkata, kan apa yang kamu lihat? Saya melihat jutaan bintang, Justin kata Harry. Dan kesimpulannya, Harry berpikir sejenak. Baik berdasarkan astronomi, ada tujuan galaksi dan kemungkinan mungkin miliaran planet. Menurut astrologi, saya mengamati bahwa planet Saturnus berada di dalam Leo. Sementara menurut horologi, saya menyimpulkan bahwa waktu mendekati 3/4 pagi. Menurut meteorologi, saya kira besok harinya bagus. Menurut teologi, saya kira bahwa Tuhan Maha Kuasa dan kita begitu kecil tidak berarti. Menurutmu sendiri, apa Justin tanya dia? Hari tanda kita dicuri orang, ungkap Justin sambil menepuk dan memegang bahu Harry. Keduanya pun baru menyadari bahwa tandanya dicuri hingga panik ke sana kemari mencari tandanya. Demikianlah cerita berakhir. Nah, ini contoh cerita apa teks anekdot. Di mana letak teks anekdot yang lucuannya di mana gitu? Ya, Justin dan Harry sedang mengikuti perkemahan musim semi. Di tengah malam, Justin terbangun membangunkan Harry. Terus Harry lihat ke langit dan katakan apa yang kamu lihat. Dan melihat jutaan bintang, Justin kata Harry. Dan apa kesimpulannya Harry? Harry berpikir sejenak. Baik, berdasarkan astronomi ada jutaan galaksi dan mungkin miliaran planet. Menurut astrologi, saya mengamati bahwa planet Saturnus berada di dalam Leo. Sementara menurut horologi, saya menyimpulkan bahwa waktu mendekati 3/4 pagi. Menurut meteorologi, saya kira besok harinya bagus. Menurut teologi, saya lihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan kita begitu kecil tak berarti. Menurutmu sendiri apa Justin? Tanya dia. Harry, tenda kita dicuri orang. Empat Justin. Sambil menekuk dan memegang bahu Harry. Keduanya pun
tendanya. Jadi dia tuh seperti mimpi yang nggak tahu gitu ya, ternyata tendanya itu sudah hilang gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita bahas tentang sesuai tujuan materi kita ya. Kita membahas tentang struktur teks anekdot. Nah, sudah kelihatan di situ? Kelihatan. Saya jelaskan ya, struktur teks anekdot itu ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah abstraksi. Siapa yang mau membacakan? Di situ aja dibaca. Kelihatan kan? Abstraksi itu apa? Abstrak merupakan bagian di awal paragraf teks anekdot yang berfungsi yang memberi gambaran tentang isi teks. Abstrak disebut sebagai tahap pembukaan yang sifatnya opsional, boleh ada atau tidak ada pada sebuah teks anekdot. Iya, terima kasih. Abstraksi itu merupakan bagian di awal paragraf teks anekdot. Jadi kalau abstraksi itu pasti di awal, bukan di tengah atau di akhir, ya. Selanjutnya adalah orientasi. Siapa yang membacakan? Orientasi menjadi bagian yang menunjukkan latar belakang atau awal kejadian cerita bagaimana suatu peristiwa terjadi. Biasanya pada bagian ini penulis akan menjelaskan dengan detail. Ya, itu namanya orientasi. Orientasi itu menjadi bagian menunjukkan latar belakang atau awal kejadian cerita. Bagaimana satu peristiwa terjadi? Biasanya bagian ini penulis akan menjelaskan secara detail. Ada bagian ini akan mengarah kepada terjadinya satu krisis, konflik atau peristiwa utama. Orientasi ini menjadi penyebab timbulnya krisis yang berfungsi membangun teks. Yang ketiga adalah krisis. Siapa yang membacakan krisis? Silakan. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang menunjukkan adanya hal atau masalah yang unik tidak biasa. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya kejanggalan atau ketidakpuasan. Hal ini bisa menceritakan apa yang terjadi pada penulis maupun orang yang krisis. Oke, saya ulangi ya, krisis adalah komplikasi atau komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang menunjukkan adanya hal atau masalah yang unik tidak biasa. Di situ krisisnya ya, klimaknya gitu ya. Selanjutnya reaksinya. Yang keempat reaksi. Reaksi itu apa? Silakan. Dimaknai sebagai bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang menceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul bagian krisis. Reaksi ini merupakan suatu tanggapan atau respon atas krisis yang dimunculkan sebelumnya. Ya, itu reaksi ya. Reaksi dimaknai sebagai bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi ini merupakan satu tanggapan atau respon atas krisis yang dimunculkan sebelumnya. Reaksi bisa berupa sikap mentertawakan atau mencela. Reaksi sering ditandai dengan bagian yang mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga dan mencengangkan. Selanjutnya yang kelima adalah koda. Siapa yang bisa membacakan ini tentang koda? Koda atau koda yaitu bagian akhir dari cerita lucu anekdot yang berisi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang diceritakan. Koda ini bisa merupakan persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atau maksud dari cerita yang diceritakan. Bagian koda ditandai dengan kata-kata seperti itulah, akhirnya, atau demikianlah. Keberadaan koda ini bersifat opsional. Iya. Koda itu adalah bagian penutup atau kesimpulan di akhir cerita teks anekdot ya. Yang keenam reorientasi. Nah, reorientasi ini bisa ada atau tidak? Yang sebenarnya ada 5 saja ya. Karena reorientasi itu sama dengan penutup. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya? Paham? Oke, kalau paham, selanjutnya adalah materi selanjutnya nih, ciri-ciri teks anekdot. Ciri-cirinya, siapa yang membacakan? Ada yang membacakan? Silakan. Ciri teks anekdot berikut adalah sebagai berikut. Teks anekdot bersifat lelucon yang berisikan bulanan atau kisah-kisah bualan atau kisah-kisah lucu, bersifat menggelitik, yakni teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuannya.
bersifat menyindir. Isi teksnya bisa jadi mengenai orang ini memiliki tujuan tertentu. Misal cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan tentang karakter manusia dan hewan yang sering terhubung secara umum dan realistis. Nah, itu. Jadi tes anekdot itu adalah cerita yang bersifat lelucon ya, bukan seperti puisi atau karya-karya sastra lainnya. Kalian selama ini atau di SMP dulu pernah belajar tentang tes anekdot? Belum? Baru ini belajar tes anekdot ya? Oh, ini. Jadi belajar tes anekdot itu adalah untuk membuat pembacanya merasa terhibur. Ya, kalau kita stres-stres banyak pekerjaan, banyak tugas, bisa mencari tes anekdot dibaca. Apakah kita bisa tertawa atau tidak setelah membaca itu ya? Nah, gitu ya. Isinya itu bisa mengenai orang-orang penting, nah bisa mengenai tokoh di situ ya. Diceritakan bisa tokoh-tokoh, tapi berbentuk kelucuan-kelucuan gitu, misalnya tentang presiden, tentang menteri, tentang gubernur gitu, tapi berbentuk kelucuan, bukan hal yang resmi. Paham ya? Paham? Ini cerita lucu, bukan kisah nyata, bukan. Nah, ini ada contoh struktur tes anekdot, judulnya Aku Tidak Apa-apa. Nah, di sini sudah kita analisis abstraksinya yang mana, orientasi yang mana, krisis yang mana, reaksi yang mana, dan koda yang bagian mana dari tes itu. Ini ya, judulnya teksnya itu adalah Aku Tidak Apa-apa. Saya bacakan ya. Pada suatu malam yang mencekam, ada seorang kakek tunawisma yang berjalan-jalan di jalan yang sepi dan tak menyeberang jalan. Dia terlihat miskin. Bisa dinilai dari baju yang dikenakan compang-camping. Itu termasuk ke abstraksi. Berarti dia di awal paragraf. Ya. Yang keduanya orientasi. Namun baru satu langkah dia berjalan untuk menyeberang, tiba-tiba saja ada sebuah mobil dengan cepat melintas di hadapannya. Sontak berteriak dengan keras dan mulai menangis sesenggukan. Menangis sesungguhkan. Itu adalah berarti reaksi. Reaksinya di mana dia? Menangis tadi ya. Selanjutnya adalah krisis. Mobil itu pun berhenti. Dan pengemudinya bergegas keluar menghampiri sang kakek yang mungkin ia tabrak tadi. Penampilan pengemudi tersebut seperti orang kaya berjas hitam dan tampak modis. Ia pun bertanya kepada si kakek, apakah saya baru saja menabrak Anda? Nah, reaksinya si kakek dengan ramahnya sang kakek. Tidak, nak tampan. Kemudian si pengendara mobil bertanya lagi, atau kakek sedang kelaparan dan mencoba memanggil bantuan dengan cara menjerit dan menangis? Si kakek menjawab. Kembali pertanyaan tersebut dengan jawaban tidak. Si pengemudi tentu kebingungan mendengar jawaban si kakek. Lalu apa yang membuat kakek menjerit dan menangis? Nah, itu tadi di mana? Di reaksi ya. Reaksi kakek menjerit dan menangis itu ya. Selanjutnya di kodanya, kesimpulannya. Sambil berbalik badan hendak pergi meninggalkan si pengemudi, sang kakek menjawab, saat kamu melintas tadi, ban mobilmu sempat melindas kaki, makanya aku menjerit. Itu bilang kakek. Dia bukan minta pertolongan ya, karena kakinya terlindas mobil. Sudah paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Di strukturnya, struktur ada berapa tadi? 5. Selanjutnya ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada berapa? 7 ya. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama kata kerja material. Siapa yang membacakan? Silakan. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera. Hal ini terkait dengan tindakan tokoh dan aktor yang membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan. Misalnya berlari, berteriak, menangkap, diusung, digandeng, disertai. Ya, itu adalah kaidah kebahasaannya. Salah satunya menggunakan kata kerja material. Misalnya kata berlari, berteriak, menangkap, diusung, digandeng, disertai, dan lain-lain. Itu adalah kata kerja material. Yang kedua menggunakan kata kerja mental. Siapa yang bisa membacakan? Silakan, Nak. Kerja mental adalah
yang memikirkan atau menjalankan misalnya juga memikirkan keinginan mengetahui. Nah, itu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seseorang tokoh, misalnya menduga, memikirkan, berkeinginan, mengetahui. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Siapa yang bisa membaca? Silakan. Kalimat langsung banyak menggunakan kalimat langsung bervariasi dengan kalimat-kalimat tidak langsung. Kalimat-kalimat langsung merupakan petikan dari dialog pada tokohnya. Sedangkan kalimat tak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali dialog seorang tokoh. Bahkan tidak sedikit anekdot yang semuanya berupa dialog yang menggunakan kalimat-kalimat langsung. Iya. Di dalam teks anekdot itu banyak menggunakan kalimat langsung ya. Kalimat langsung dialog gitu. Tahu apa maksudnya? Bukan bentuk cerita tapi dialog. Seperti nenek dan seperti kakek dan pengemudi mobil tadi kan berdialog dia ya kan. Seperti itu ya. Kan ya. Selanjutnya adalah penggunaan nama tokoh. Nah, siapa yang membacakan nih penggunaan nama tokoh? Silahkan. Baik dengan menyebutkan nama tokoh atau tokoh yang disarankan, contohnya nama presiden, gubernur, menteri, politikus, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lain. Iya, di dalam teks anekdot itu bisa menyamarkan, dia bisa menyebutkan nama gitu ya. Menyebutkan nama presiden, bisa menyebutkan gubernur, bisa menyebutkan menteri, tidak apa-apa, tapi itu berupa isi teks anekdot. Nanti coba kalian bisa browsing-browsing di internet, di Google ya, cari-cari tentang contoh-contoh teks anekdot ya. Di situ ada nanti itu. Selanjutnya adalah keterangan waktu. Nih, keterangan waktu. Silakan. Iya, dalam teks anekdot menggunakan keterangan waktu. Kalau yang di teks yang Ibu kasih contoh tadi ada keterangan waktunya tidak ya? Ada ya pada suatu malam itu ya? Pada suatu malam yang mencekam, nah itu ada seorang kakek tunawisma yang berjalan. Itu pada suatu malam yang mencekam itu adalah waktunya malam berarti ya. Selanjutnya konjungsi menjelas. Nah konjungsi itu apa? Kata hubung, bentar. Ayo konjungsi menjelas, siapa yang bisa bacakan? Konjungsi menjelas atau menerang. Hal ini karena berkaitan dengan perubahan dialog dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Iya, kalimat konjungsi penjelas ya. Selanjutnya adalah konjungsi temporal. Siapa yang bacakan? Silakan. Konjungsi ini bermaksud kronologis temporal, seperti akhirnya, selanjutnya, kemudian, Lalu. Iya, itu konjungsi temporal atau kata hubung temporal. Nah, sudah jelas sampai di sini? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita latihan ya. Ibu kasih contoh teks anekdot. Silakan. Silakan mejanya diputar, nanti kalian bekerja. Nah, di dalam ini AKPD yang Ibu kasihkan nanti Ibu kasih satu teks setiap satu kelompok. Jadi setiap kelompok itu teksnya beda-beda ya. Nanti kalian analisis struktur dan kaidah pembahasan seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Paham? Ini Bu saya kasih materinya sendiri-sendiri beda-beda setiap kelompok. Silakan kalian kerjakan. Kelompok satu mana? Kelompok satu sama nama kelompok Malati. Kelompok dua? Mawar. Kelompok Mawar. Kelompok tiga? Anggrek. Anggrek hitam. Anggrek hitam itu adalah jenis bunga. Apa namanya? Kas Kalimantan.
sini materinya, nanti bisa saya buka lagi. Yang mana Bu? Yang kode Bu? Yang mana kreasi tesis? Nah, kalau nggak jelas, silakan nanti ditanyakan ya. Kalau jelas, silakan langsung dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Cukup nggak? Nah, 30 menit itu nanti sama presentasi ya. Nanti setiap kelompok nanti presentasi. Silakan dikerjakan dulu. Waktunya dari jam berapa ini? Jam 11 ya? Iya, nanti yang dipresentasikan yang ini kan ada teksnya. Dibacakan dulu teksnya, baru nanti dicari strukturnya, baru dicari kaidah kebacaannya. Jadi saya dapat bahasanya kata kerja material. Kata kerja material ini menggunakan kata apa? Ada enggak di teksnya tadi? Ini ada saya tulis yang berbedanya materinya kalau nggak bisa. Ada material tadi menggunakan apa? Yang ini dulu dikerjakan Mak. Ya. Ada material yang menggunakan ada nggak kata-kata itu? Misalnya berlari, berteriak. Ada nggak di teks itu? Yang lainnya bagaimana? Ya, yang mana? Kalau nggak tahu tanya dari nanti saya jelaskan lagi material sekarang di mana. Kamu kerjakan yang mana di sini? Ini ada material buka kan ya nanti jelas ya. Kelompok 2 silahkan disimak lagi, dilihat PowerPoint-nya. Nih kata kerja material. Ada tidak kata-kata itu di dalam teks yang Ibu buat itu? Bapak judulnya apa teksnya? Menjarati. Ya ada nggak kata-kata itu? Kata-kata berlari, berteriak, menangkap. Pokoknya kata-kata material adalah kata menunjukkan satu aktivitas yang dapat dilihat oleh tanda indera. Pasti ada di situ karena menjarati kan? Pasti dia melakukan sesuatu. Entah itu bertanya, entah itu menjawab, itu namanya kata-kata material. Ada nggak? Ada tidak? Apa? Silakan bertanya. Ada yang belum jelas? Yang mana yang belum jelas? Abstraknya. Abstrak nih, abstraksi ya. Abstraksi adalah salah ntar. Pengertiannya abstraksi ya. Abstrak adalah merupakan bagian di awal paragraf teks anekdot. Tuh, yang di awalnya.
yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Berarti di awal. Tidak mungkin abstrak itu di akhir, tidak mungkin, pasti di awal. Awalnya apa? Kamu teksnya tentang apa, Nak? Teksnya tentang apa? Tanda tangan orang tua. Ya, itu pasti ada itu. Ya, paragraf. Ada yang bertanya lagi? Kelompok 1 aman kah? Kelompok 2? Aman, masih dikerjakan. Kelompok 3 lanjut. Kalau tidak cukup, soalnya bisa di bawahnya. Ya. Kata kerja mental. Nih, kaidah kebahasaan yang mengandung kata kerja mental ya. Ini kata kerja mental adalah kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Misalnya menduga, memikirkan, berkeinginan, mengetahui. Bisa dilihat? Bisa. Ada tidak kata-kata itu di teks yang ada situ, dari teks anekdot yang ada di situ, ada tidak? Kalau ada, ditulis kalimatnya dan digaris bawahi kata-kata yang ada itu ya, mengandung kata kerja mental. Ya, orientasi. Orientasi yang struktur teks anekdot yang kedua ya. Orientasi. Orientasi menjadi bagian yang menunjukkan latar belakang atau awal kejadian cerita bagaimana suatu peristiwa terjadi. Biasanya pada bagian ini penulis akan menjelaskan dengan detail. Gimana kejadiannya gitu ya. Ada yang bertanya lagi? Kelompok 3? Ada yang tanyakan? Ya? Kenapa?
Kalimat langsung. Gimana tadi? Nah, kalimat langsung. Kalimat langsung tuh kalimat dialog itu loh ya, yang diucapkan langsung. Seperti tadi yang Ibu kasih contoh pengemudi mobil dengan kakek tadi kan pengemudi mobilnya kan bertanya, nah itu kalimat langsung. Yang ada tanda kutipnya itu biasanya kalimat langsung. Ada tidak kalimat langsungnya di situ? Tentang apa itu, Nak? Penjual roti pasti ada di situ. Banyak kalimat langsungnya di situ. Karena percakapan antara penjual roti dan siapa tuh satunya? Dani. Ya itu, ada kalimat langsungnya. Banyak yang ditanyakan. Ngerti kan maksudnya kalimat langsung? Boleh ditaruh di belakangnya, Nak. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Misalnya yang bagus sudah bisa dibaca. Minimal dibaca berdiri. Kelompok berapa ini? 3. Ada kesulitan tidak? Sudah selesai kan? Sama yang belum? Tidak tahu artinya juga, tidak tahu artinya juga. Tahu artinya tidak? Kalau tidak tahu tanya, nanti saya jelaskan lagi orientasi apa. Tahu tidak? Coba tanya lagi. Ya, kelompok 3 ya. Baca ulang ya. Kelompok 3 dibaca ulang ya. Apa tadi yang belum paham kelompok 3? Kelompok 3 silakan dibaca lagi itu. Orientasi? Salah. Nah, orientasi itu apa? Bagian menunjukkan latar belakang atau awal kejadian cerita, bagaimana suatu peristiwa terjadi. Biasanya pada bagian ini penulis akan menjelaskan dengan detail. Latar belakang atau awal kejadian cerita. Tentang apa teksmu itu? Teksnya tentang apa, Nak? Dibaca teksnya.
Kelompok 3. Kelompok 3 coba dibaca lagi nih. Kata kerja mental adalah kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Tokohnya di situ siapa? Tokohnya siapa? Tokohnya. Tokohnya siapa di situ? Kelompok 3. Tokoh siapa? Anton. Nah itu Anton. Anton. Anton ada enggak dia ada tidak dia memikirkan? Memikirkan. Atau berkeinginan atau mengetahui. Ada. Coba diperhatikan lagi kelompok 3. Kelompok 3. Salah satunya melihat di papan tulis di PowerPoint ini, Bu. Kasih. Selanjutnya lihat di teksnya. Ada tidak? Ya, dua orang aja nanti yang maju ya. Nggak usah. Kamu yang nggak ada suara ya.
Kelompok 3 bisa dibaca? Ini krisis adalah komplikasi merupakan bagian yang menunjukkan adanya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya kejanggalan atau ketidakpuasan. Hal ini bisa menceritakan apa yang terjadi pada si penulis maupun orang yang ditulis. Krisisnya di mana? Kamu teksnya tentang apa? Kelompok 1 sudah selesai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kelompok 1 Melati ingin mempresentasikan kami dari kelompok 1 Melati yang berkotakan bencana, Nadila, Mujana, Nova, jurusan 10 tata busana ingin mempresentasikan tentang analisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Ini ada contoh teks yang berjudul belajar matematika. Pada kelas matematika kami Pak Herman mengajari para muridnya tentang jenis-jenis bola dan gaya ruang. Untuk menguji pengetahuan siswanya, Pak Herman mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Anak-anak siapa di sini yang tahu tentang jenis-jenis dia? Sebagai ahli matematika pun menjawab dengan lantang. Segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kakak. Pak Herman pun memberikan tugas kepada 3 anak untuk maju ke depan kelas dan mencoba menggambarnya. Pak Herman, Adi dan Ida jawaban kamu paling, tapi kamu Reno mengapa tidak menggambar segitiga sama mati yang Bapak limpahkan? Maaf Pak, saya tidak bisa. Pak Herman, loh kenapa? Pak, saya biasanya menggambar segitiga sama tangan, tidak bisa sama kaki. Mendengar jawaban Reno, suaranya tahu dan Pak Herman menggeleng-gelengkan kepalanya. Akhirnya Reno disuruh duduk kembali, lalu Pak Herman menjelaskan tentang segitiga pada pasti yang benar kepada semua siswanya. Di sini ada struktur dari teks anekdot yang dibaca tadi, abstrak pada kelas matematika kali Pak Herman mengajari Pak muridnya tentang jenis-jenis pola dan bangun rumah. Orientasinya untuk menguji pengetahuan siswanya, Pak Herman mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Pak Herman, anak-anak siapa di sini yang tahu tentang jenis segitiga? Ini sebagai ahli matematika pun menjawab dengan
terima kasih. Bisnisnya, Fernando memberikan tugas kepada 3 anak untuk maju ke depan kelas dan mencoba menggambarnya. Herman, Adi dan Ida, jawaban kamu betul sekali, tetapi kamu, Reno, mengapa tidak menggambar segitiga sama kaki yang Bapak perintahkan? Reno. Maafkan saya Pak, saya tidak bisa menjawab mengapa. Reaksi anu Pak, saya biasanya menggambar sama tangan tidak bisa sama kaki. Mendengar jawaban siswa lainnya pun tertawa dan Pak Herman menggeleng-gelengkan kepalanya. Kodanya adalah akhirnya memang suruh duduk kembali lalu Pak Herman menjelaskan tentang bentuk segitiga sama kaki yang benar kepada semua siswanya. Kaidah kebahasaan teks manager di atas dan ini kolom itu. Kaidah kebahasaan contoh penggunaan kata kerja material. Pak Herman pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Kata kerja metal. Jadi sebagai ahli matematika pun menjawab dengan lantang. Kalimat langsung. Pak Herman, anak-anak siapa di sini tahu tentang jenis ketiga? Tokoh utama Pak Herman, ini Reno. Petunjuk waktu pada kelas matematika kali ini. Kondisi penjelas, Pak saya misalnya menggambar segitiga sama tangan tidak bisa sama hati. Konjungsi temporal, akhirnya Reno pun disuruh duduk kembali, lalu Pak Herman kembali menjelaskan. Sudah? Sudah, silakan kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya tentang kelompok 1 yang telah dipresentasikan tentang apa tadi judul teksnya? Bukan judul teksnya apa? Belajar matematika. Sudah menyimak kelompok 2 dan kelompok 3? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada berapa struktur teks anekdot? Riri dari kelompok berapa? Kelompok kedua, Bu. Riri dari kelompok 2, silakan dijawab. Kelompok 1. Ada 5 abstrak, orientasi, kritis, reaksi, dan koda. Sudah jelas kah Riri? Sudah jelas. Ada kelompok lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih amplop untuk kelompok 1. Lanjutkan kelompok 2, silakan. Untuk 2 orang saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syafri dari kelas 10 Tata Busana dan nama kelompok saya Dian Ramadhani, Siti Fadila Nuraini, Naita Anggriani, Erni Oktaviani. Saya akan menceritakan cerita tentang penjual roti. Pada suatu hari Senin, tepatnya pukul 9.30, ada seorang penjual roti yang lewat di depan rumahku. Tidak lama kemudian, ada suatu di antara teman sekelasku yang bernama Dani memanggil si penjual roti itu. Tidak menunggu lama, penjual roti datang untuk menghampiri Dani yang sedang duduk santai di depan rumahku. Dani, jual roti apa bang? Gimana rasanya? Enak semua nggak? Penjual roti, banyak deh, macam-macam yang tentunya rasanya. Wah,
meja roti yang lewat di depan rumahku. Yang bernama Daniel yang menunggu lantai di depan rumahku. Gimana rasanya? Jadi ada macam-macam itu punya rasanya enak dong. Wah mantap deh, kalau enggak bang yang ini rotinya rasa apa bang? Krisis. Lah terus roti yang terus ini roti yang beneran mana ya bang? Dan tadi abang kok ngomong-ngomong buah-buahan terus sama sekali rotinya agak diomongin. Sebenarnya abang ini jualan buah apa jualan roti bang? Kreasi ini Koda. Tidak lama kemudian si penjual roti jatuh pingsan. Kaidah kebahasaan, kata kerja mental. Kalau yang ini rotinya di dalamnya ada selai stroberi, jadi rasanya kata kerja jual roti apa aja bang, bilang rasanya enak semua enggak? Banyak deh, ada macam-macam yang rotinya rasanya enak dong. Tokoh pertama Dani penjual roti. Petunjuk waktu tepatnya hari Senin pukul 9.30. Kondisi penjualan. Setelah terus roti yang benar mana ya bang? Dari tadi abang kok ngomong buah-buahan terus, sama sekali rotinya nggak diomongin. Sebenarnya abang jualan buah apa jualan roti bang? Kok saya jadi bingung ya bang? Kalau gini caranya aku kayak beli deh. Habisnya abang ngebingungin sih kondisi temporal. Tidak lama kemudian si penjual roti langsung pingsan. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah selesai kelompok 2? Silakan yang mau bertanya kelompok 1 atau kelompok 3. Ini karena yang presentasi kelompok 2. Silakan. Bacanya. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Coba bacakan bagian reaksi. Reaksi. Hening. Ya. Apalagi ada yang mau dipertanyakan? Dari yang tanya lagi kenapa nih? Kelompok 3 silakan mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah jelas ya apa yang dianalisis oleh kelompok 2 tentang struktur dan kaidah kebahasaan tentang teks metode yang berjudul penjual roti ya Sariri. Iya, menurut. Oke Sariri nanti dibaca lagi ya, kalau kamu sedih baca lagi tentang metode yang penjual roti itu ya biar kamu ketawa, tapi jangan ketawa sendiri Sariri ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya adalah sampai di sini sudah paham ya tentang
teks anekdot itu apa? Kalian merasa senang tidak belajar tentang teks anekdot? Nah, semangat. Nanti di rumah bisa belajar lagi tentang teks anekdot, cari contoh-contohnya di Google bisa ya banyak, atau kalian bisa mencari sendiri atau membuat sendiri ya. Saya dulu aku kuliah itu disuruh membuat contoh, menulis teks anekdot sama dosen saya. Waktunya itu panjang, tapi saya disuruh membuatnya itu panjang sekali. Akhirnya kita buat sendiri, sampai lembar waktu itu saya buatnya ya, tulis tangan sendiri. Alhamdulillah bisa gitu ya. Nah, nanti kalian juga saya suruh membuat contoh teks anekdot. Oke, selanjutnya adalah kelompok 3 mau presentasi tidak? Waktunya masih ada tidak ini? Kelompok 3 presentasi. Belum selesai kelompok 3. Nah, belum selesai, berarti nanti kelompok 3 silahkan diselesaikan di rumah ya. Selanjutnya kita adalah bagaimana kelompok 1 tadi sudah bagus kan pemaparannya tentang analisis struktur dan kata kebahasaannya? Sudah bagus ya? Sudah paham ya berarti ya? Kelompok 2 juga sudah paham tentang struktur dan kata kebahasaannya. Nanti kelompok 3 silahkan diselesaikan ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah presentasi. Selanjutnya kita membuat kesimpulan hari ini ya. Kesimpulan kita hari ini tentang apa tadi? Yuk kita belajar lagi ke atas, scroll. Tentang struktur dan Teks anekdot. struktur teks anekdot dan kaidah pembahasan teks anekdot. Ada berapa strukturnya? Coba yang bisa? Ada 5. Apa aja? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Oke, betul? Betul, ada 5 ya. Berarti struktur teks anekdot itu ada 5. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Siapa yang bisa menjelaskan tentang abstraksi? Silakan. Abstraksi merupakan bagian di awal paragraf teks anekdot yang berfungsi yang memberi gambaran tentang isi teks. Abstrak disebut sebagai tahap pembukaan yang sifatnya opsional, boleh ada atau tidak ada pada sebuah teks anekdot. Oke. Yang orientasi, siapa yang tahu pengertiannya tadi? Orientasi, silakan. Orientasi menjadi bagian yang menunjukkan latar belakang atau awal kejadian cerita, bagaimana suatu peristiwa terjadi. Biasanya pada bagian ini penulis akan menjelaskan dengan detail. Bagian ini akan mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Orientasi ini menjadi penyebab timbulan krisis yang berfungsi membangun teks. Oke. Selanjutnya yang ketiga apa tadi? Apa? Krisis komplikasi Krisis. yang menunjukkan adanya hal atau masalah yang unik tidak biasa. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya kejanggalan atau ketidakpuasan. Hal ini menceritakan apa yang terjadi pada si penulis maupun orang yang ditulis. Iya. Yang keempat? Reaksi. Siapa yang bisa menjelaskan reaksi? Bagian teks yang menerangkan cara menulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi ini merupakan suatu tanggapan atau respon atas krisis yang dimunculkan sebelumnya. Iya, itu adalah reaksi. Yang kelima apa? Koda. Apa itu koda? Silakan. Bagian akhir dari cerita itu anekdot yang berisi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang diceritakan. Koda ini bisa berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atau penuturan dari cerita yang diceritakan. Bagian koda ditandai dengan kata-kata seperti itulah akhirnya atau demikianlah. Keberadaan koda ini bersifat opsional. Iya, itu adalah koda. Koda itu adalah bagian akhir dari cerita lucu anekdot yang berisi kesimpulan ya. Itu tentang struktur ya. Sekarang tentang apa tadi yang selanjutnya? Kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ada berapa tadi? Ada 7. Apa saja? Coba Sariri. Kaidah kebahasaan teks anekdot apa saja tadi?
Ya, sebutkan. Kata kerja mental, kalimat langsung, tokoh utama, petunjuk waktu dan keterangan waktu, konjungsi penjelas, konjungsi temporal. Iya. Oke. Kata kerja material, siapa yang tahu? Tapi tadi sudah dijelaskan, siapa yang tahu kata kerja material? Silakan. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan ungkapan berita yang dapat dilihat oleh pengendra memiliki serta tindakan pokok dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan. Iya. Contohnya, kata kerja material berlari, berteriak, bernampak, duduk, digandeng, disertai. Iya. Kata kerja material itu adalah kata kerja kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh indera. Selanjutnya adalah yang kedua, kata kerja mental. Siapa yang tahu kata kerja mental? Silakan. Iya, kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh seorang tokoh, ya. Selanjutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat apa? Siapa yang mau tahu? Silahkan. Banyak menggunakan kalimat langsung bervariasi dengan kalimat-kalimat tidak langsung. Kalimat-kalimat langsung merupakan petikan dari dialog para tokohnya. Sedangkan kalimat tak langsung merupakan untuk bentuk penceritaan melalui dialog seorang tokoh. Bahkan tidak sedikit mentekstur yang semuanya berupa dialog yang menggunakan kalimat-kalimat. Iya, kalimat langsung itu adalah kalimat yang petikan dari dialog-dialog dari tokohnya di tes itu, ya. Dialog-dialog. Tahu dialog? Apa? Percakapan. Ya. Selanjutnya adalah menggunakan nama tokoh utama. Ya, saya jelaskan ya penggunaan nama tokoh utama. Ini bisa nama tokoh aktualnya, tokoh yang disamarkan atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Bisa nama presiden, gubernur, menteri, dan tokoh masyarakat lainnya, ya. Bisa seperti itu. Tapi tetap isinya adalah berupa teks anekdot. Selanjutnya adalah keterangan waktu. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu artinya keterangan waktu? Siapa tuh yang ngomong tuh? Yang jelas suaranya, yang keras. Penunjuk waktu dan keterangan waktu banyak menggunakan penunjukan keterangan waktu, misalnya kemarin sore ini suatu hari ketika itu. Iya, keterangan waktu adalah keterangan yang menunjukkan waktu, misalnya kemarin, sore ini, satu hari, ketika itu, dan lain-lain. Ya, paham ya? Selanjutnya adalah menggunakan konjungsi penjelas. Konjungsi penjelas atau penjelas ini karena berkaitan dengan perubahan dialek dari kata langsung ke kalimat tidak langsung. Iya. Kayak konjungsi penjelas atau penerang, ya, seperti bahwa. Selanjutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi ini bermakna kronologis, temporal, seperti akhirnya, selanjutnya, kemudian, lalu. Oke. Sudah paham semua materi hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tes akhir. Ini kalian saya kasih soal, nanti kalian jawab di kertas, ya. Saya kasih waktu berapa menit lagi? 10 menit. Ya, ini di review tugasnya, ya. Soalnya satu aja. Soalnya ada jawabannya di buku masing-masing. Kalau kelompok sama itu jawabannya saja, ya. Biar cepat. Nanti ya kasih nama. Bentuknya itu objek kita pilih A, B, C, D atau E, ya.
Ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya.
Sudah selesai? Sudah? Tinggal dulu ABC di antara ini. Si pemuda ini punya mobil. Sudah selesai semua soalnya hasilnya kerjanya. Betul, waktunya jalan sudah habis, silakan dikumpulkan kembali ke tempat duduk semula tadi ya. Soalnya dikembalikan. Sudah kumpulkan hasilnya. Sudah. Waktunya sudah habis. Kumpulkan meja ibu. Sudah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah dikumpulkan semua?
selesai hari ini ya, sudah selesai melaksanakan pembelajaran tentang tes apa tadi? Tes anekdot. Apakah senang kalian belajar tes anekdot? Manfaatnya belajar tes anekdot apa? Apa hiburan? Terhibur dengan membaca tes anekdot. Oke, semoga tetap semangat, kita terus belajar. Minggu depan kita belajar tentang materi yang baru lagi ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, pelajaran hari ini kita terima kasih ya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mengerjakan semua. Kelompok 3 tadi belum selesai, silahkan diselesaikan ya tentang supaya lebih paham lagi tentang tugas tadi ya, tugas kelompoknya ya. Yang ibu nilai itu adalah tentang keaktifan kalian di kelas, tentang semangat kalian, tentang itu ya. Itu. Yang penting kalian semangat aktif di kelas, nanti ada nilainya ya. Mengerjakan tugas, lakukan belajar gitu ya. Disiplin gitu ya. Nah. Oke, hari ini saya kira sampai di sini pelajaran kita. Silakan berdoa ketua kelas. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan. Berdoa. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita ya, mendapatkan berkah. Dan saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.